Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadza shiratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi thariq tahirah wa tayyib wa man tabi'alahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan hadir bermuajahah di majlis yang barokah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi' wa tabi'in, kepada para aulia Allah, kepada umatnya yang taat, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait, Bapak Sony dan keluarga, yang mana pada hari ini alhamdulillah kediamannya dipakai ya Pak ya untuk safari manakib. Masya Allah, barakallah. Semoga Pak Sony dan keluarga diberikan keberkahan, diberikan kesejahteraan, diberikan rizki yang lancar, dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para ikhwan dan akhwat yang mana hadir ya, meluangkan waktunya untuk mengikuti amaliyah manakib, baik yang hadir melalui offline dan juga online. Boleh saya sapa dulu ini yang online? Dari mana saja yang sudah hadir? Saya rindu. Beberapa manakib ini luar biasa. Saya minta maaf baru hadir lagi, tapi tetap saya juga mengikuti ya dari online. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa menyapa langsung ikhwan akhwat semua. Mulai dari akhwat dulu mungkin ya. Selamat bergabung Mbak Dewi dari Surabaya, apa kabar? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baik ya. Semoga sehat selalu ya Mbak Dewi. Amin, amin ya rabbal alamin. Cik Bunda matur nuwun. Kemudian ada dari Surabaya ini ada siapa lagi? Tidak ada nama-namanya ini. Mbak Putri ada nggak? Gimana? Oh, gabung ke sini ya Mbak ya, Mbak Putri. Ya, ini masih wong Surabaya ya. Apa kabar Mbak Putri dan keluarga? Alhamdulillah. Sehat sama Mas Nopinya, Masya Allah, barakallah ya. Ayo Mbak Dewi. Ya, Masya Allah. Iya, Mbak Putri ya sama anaknya mana? Alhamdulillah ikut juga. Iya Mas Nopi, sehat selalu ya. Kami turut bela sungkawa ya Mas Nopi. Semoga almarhumah ditempatkan di sisi Allah ya. Diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin.
Ya, sama-sama. Ini ada Ibu Yuli, ada nggak? Tidak ada, absen ya. Oh, lagi di mobil. Iya, dari Surabaya sudah. Dari Semarang. Alhamdulillah. Ini ada Pak Dindin beserta keluarga. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu beserta keluarga ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Amin. Lancar sidang. Surabaya ada Pak Salihudin Bu. Oh, ada Pak Salihudin, selamat bergabung Pak Salihudin. Terima kasih dapat hadir ya di kegiatan manakib pada hari ini. Ya, semoga Bapak sehat selalu, diberkahi segala urusannya. Kemudian ini, amin. Ya, salam kenal ya Pak ya. Ini belum ada nih yang mana orangnya ya. Ayo on cam Pak. Kemudian ya salam kenal Pak Salihudin. Ya, kapan-kapan kita bisa ketemu ya di Surabaya, insya Allah nanti saya ke sana. Baik, ini ada yang dari Semarang udah ya. Dari mana lagi nih yang hadir? Dari Bekasi di sini ya, pada di sini nih offline nih, pada ikut ya. Yang lainnya alhamdulillah. Dari Bandung, Ibu Lia, apa kabarnya Ibu Lia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baik. Alhamdulillah baik ya. Selamat bergabung, sehat selalu. Oke, ini dari Tasik. Ada ya, semuanya pada di sini ya. Ini slopernya banyak tapi saya nggak tahu nama-namanya. Ya. Baik. Terima kasih untuk semuanya yang hadir dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para petugas ya yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk mempersiapkan kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan pengajian manakiban berjalan dengan lancar. Yang jadi petugas itu siapa aja sekarang? Yang dari jauh itu Pak Purkon. Apa kabar Pak Purkon dengan istri? Ya. Insya Allah nanti ya bisa hadir offline ya. Sudah berapa bulan? Yang terima Bun. Ya, semoga sehat selalu ya ibu dan anaknya. Amin. Petugas hari ini jauh cuma ini aja ya. Pak Purkon, Pak Dindin sudah tadi. Udah, cuma 2 ya. Semuanya offline. Terima kasih. Baik, untuk hari ini rasa kangen saya ingin berbagi, ingin sharing lah ya. Kalau dibilang ceramah, saya juga bukan ustazah, tapi kita di sini sama-sama belajar, istiqomah, mengamalkan zikrullah ya. Pada hari ini saya ingin sharing mengenai cahaya. Cahaya diciptakan oleh Allah, Allahu nur samawati wal ardh. Allah menciptakan cahaya yang paling terang yang kita tahu adalah matahari. Matahari menyinari langit dan juga bumi. Menurut Abdullah bin Abbas, bahwa cahaya yang diberikan oleh Allah itu berasal dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alam semesta diciptakan dari cahaya. Cahayanya Nabi Muhammad SAW.
Kemudian dari Imam Abdul Qair Al-Baghdadi dalam kitab Asma'ul Sifat menyatakan bahwa yang namanya cahaya itu berada di langit dan juga di bumi. Yang di langit itu nur yang berada menjaga yang ada di langit itu diciptakanlah oleh Allah malaikat. Ya, malaikat itu berada di langit. Sedangkan cahaya yang berada di bumi yaitu para nabi dan aulia. Jadi cahaya yang ada, yang kita tahu sumber cahaya itu hanya satu, yaitu matahari, ternyata bisa dimaknakan, ditafsirkan dengan bahwa cahaya itu adalah cahaya Nur Muhammad, di mana dari cahaya itu bisa diciptakanlah alam semesta. Apa yang dikerjakan oleh para malaikat di langit sebagai cahaya menjaga alam semesta? Mereka itu bersolawat kepada Nabi. Dan apa yang dilakukan oleh para aulia di bumi, ya, oleh al-anbiya dan para aulia sebagai nur yang ada di bumi, yaitu menjalankan perintah Allah, juga memberikan menyampaikan yang namanya hidayah, ya, menyampaikan yang namanya tuntunan, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Baik, cahaya yang kita tahu, saya ingin berilustrasi. Apabila kita berada di suatu ruangan itu gelap, kita pasti membutuhkan penerangan. Nah, penerangan itu pasti kita mencari korek dan juga lilin. Kita nyalakan lilin kita simpan di tengah ruangan. Apakah lilin akan bertahan? Tentu tidak. Dia akan terbakar dan juga akan terhempas oleh hembusan angin. Kemudian supaya cahaya lilin itu bisa terjaga, bisa stabil, berarti kita menyimpan lilin itu di sudut ruangan. Maka angin tersebut, ya, gangguan dari angin tersebut akan kecil kemungkinannya. Ya, namun masih ada, masih terbawa oleh angin, ya, jadi tidak stabil juga. Lalu kita sebagai manusia berpikir lagi, kita punya akal ini bagaimana ya kalau misalnya cahaya dari lilin ini bisa tetap menyala, ya. Kemudian kita simpan lilin itu di tengah tabung, ya. Nah, ini kan sudah mulai lumayan nih, ya, tidak banyak terkena hembusan-hembusan angin, ya. Tapi masih ada dari atas. Namanya apa, semprong, ya, kalau kita bilang mah, ya. Disimpan di situ. Tapi masih ada anginnya. Wah, belum kuat juga ini. Ya, cahayanya belum kuat juga ini. Kemudian, bagaimana caranya, ya, supaya cahayanya itu tetap stabil, tetap bisa menerangi ruangan itu? Akhirnya kita mencari yang namanya lentera. Yang di sana sumber cahayanya bisa diisi ulang dengan apa? Dengan minyak. Tahu ya lentera, ya? Nah, lentera itu kan ada sumbu yang mana di bawahnya itu ada minyak. Nah, cahaya lilin, cahaya yang ada di dalam lentera itu biasanya kalau minyaknya kotor, maka akan menimbulkan asap yang kotor, sehingga tabung kacanya akan menjadi hitam. Kelihatan tidak kalau misalnya lentera itu tabungnya itu kotor?
Tidak, ya. Jadi bagaimana lentera itu bisa cahayanya terang? Berarti minyaknya itu harus bersih sehingga bisa menghasilkan cahaya yang terang. Gitu ya. Ini adalah ilustrasi dari perumpamaan kaum seorang mukmin. Ketika Allah memasukkan cahaya ruh ke dalam jasad manusia itu dengan bersih, bersih masuk. Tapi di dalam jasad ini kan namanya kita kan berasal dari tanah, bagaimana? Di dalamnya hitam, gelap. Kegelapan itu, maka Allah berikan cahaya iman, cahaya iman ke dalam jasad kita, ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kita bisa menjaganya? Nah, tadi ilustrasi dari lilin. Dari lilin, kalau kita tidak dapat menjaganya dengan baik, maka cahaya iman kita bisa saja padam, tidak kuat, tidak stabil. Gitu ya. Ilustrasi ini, perumpamaan ini ada dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamishkati fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-juzazatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Yukaduna zaituha yudi'u wallam tamsashunna nurun ala nuri yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah nurus samawati wal ard, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa Allah menciptakan cahaya, menciptakan nur di langit dan juga di bumi. Masalul nurihi kamishkah. Mishkah itu yang tadi. Jadi jasad kita, tubuh kita, mishkah tu fiha misbah. Misbah itu apa? Cahaya, diumpamakan cahaya. Al misbahu fi juzazah. Juzazah itu apa? Kaca. Yang tadi tabung kaca, di dalam lentera itu. Al-juzazatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin. Nah, itu yang namanya zaitun di sini, minyak yang tadi kita umpamakan dalam lentera, yang mana jadi sumber cahaya juga supaya cahaya itu tetap menyala. Di sini perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak ditembus, yang mana di dalamnya ada pelita besar. Tidak dapat ditembus. Apabila minyaknya kotor, maka cahaya juga tidak akan masuk. Cahaya yang dari dalam saja sudah menghasilkan asap yang hitam, yang kotor. Bagaimana cahaya yang luar bisa masuk? Tidak bisa masuk. Diibaratkan apabila di dalam jasad kita, apa sih yang menghalangi cahaya iman kita untuk bisa menerima hidayah dari Allah? Panca indera. Apa itu panca indera? Yang pertama, panca indera yang menghalanginya, mata. Mata masih melihat macam-macam. Kemudian telinga, mulut yang belum dijaga, panca indera itu menghalangi. Kedua, akal. Akal biasanya jalan-jalan kemana-mana, gitu kan? Aduh, banyak spekulasi, Lihat orang ini, lihat tetangga udah beli ini, beli itu, sudah mulai nih. Itu menghalangi cahaya hidayah dari Allah untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi cahaya iman kita yang harusnya jadi terjaga ditambah itu jadinya tidak stabil. Istilahnya apa
labil. Jadi orang jadinya labil. Karena salah satu penghalangnya tidak menjaga panca indera dan juga akal pikirannya. Kalau sudah namanya pikiran itu kan kemana-mana. Aduh, jangan-jangan dia diam aja tuh benci sama saya. Padahal orang dia sakit gigi. Kok dia nggak nyapa sih sama saya? Padahal kita kan juga berpapasan gitu kan. Ternyata dia tidak pakai kacamata, minus misalnya. Jadi itu pikiran itu yang membuat cahaya hidayah dari Allah itu susah untuk masuk ke dalam diri kita. Itulah yang menghalangi itu panca indera dan juga akal. Bagaimana supaya bisa meluruskan, bisa cahaya itu bisa masuk ke dalam diri kita. Bagaimana kita mengontrol ya yang namanya panca indera dan akal pikiran kita? Pakai apa sih Bunda? Kita tadi mengilustrasikan bahwa lentera bisa nyala apabila ada api dan juga minyaknya. Apa di situ minyaknya jadi apa? Minyaknya itu adalah firman dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi yang bisa meluruskan panca indera dan akal adalah ilmu agama. Ya, misalnya contohnya ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Dia segala sesuatu dipikirkan. Ada waktunya namanya akal. Kita manusia ada batasannya. Sehingga dia tidak mengerti. Orang yang ateis itu tidak memahami namanya konsep kematian, kehidupan setelah kematian. Tapi kita, ini ada harapan setelah kematian, ada harapan enggak? Ada kehidupan selanjutnya ada. Oh iya, setelah meninggal itu kita pindah alam. Jasad kita membusuk di bumi, tapi ruh kita pindah ke alam barzakh. Ini tidak masuk ke dalam pikiran ateis. Karena pakainya akal. Itulah yang membatasi yang namanya, itulah yang menghalangi hidayah masuk ke dalam diri kita. Kemudian nurun ala nur. Apa sih nurun di sini? Nurun di sini itu adalah hidayah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau kamu pinter, ada yang lebih pinter. Di atas langit ada langit. Di atas matahari ada yang lebih terang lagi enggak? Ya ada. Karena matahari hanya galaksi. Di atas galaksi ada yang lebih lagi. Itulah yang namanya kebesaran Allah. Ya kan? Makanya di sini Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena memang yang tidak kita lihat tidak mampu. Galaksi mana kita tahu? Kita tidak sampai ke sana. Kita tidak akan mengetahuinya. Bahwa ada yang lebih terang dari matahari. Gitu ya. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Dan hidayah itu gimana sih Bunda? Apakah hidayah itu dijemput? Apa datang sendiri? Atau bagaimana? Di sini dijelaskan bahwa yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu amsal linnas. Jadi Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki dan yang menghendaki. Yang dikehendaki berarti, wah ini udah bagus nih, udah soleh, amalannya gak pernah tertinggal, ibadahnya bagus, ya kan? Selalu positive thinking, ya kan? Allah menghendaki, maka akan diberikan orang itu hidayah. Hidayah itu tidak hanya sekali. Hidayah itu kan terus bertambah. Dengan apa? Dengan doa. Makanya para nabi aja berdoa. Karena akan terus menambahkan hidayah kepadanya, kekuatan. Hidayah itu bertambah dan terus bertambah. Makanya kalau sudah banyak hidayahnya, itu orang itu tuh sudah benar-benar memberikan kebaikan kepada yang lain, itu berkah naik
kalau ketemu dia itu suka gimana ya, agak lain lah. Kayaknya berkah minta didoakan lah gitu ya. Gitu ya. Ada kan aura-auranya seperti itu. Kayaknya seneng gitu, adem ngelihatnya itu ya. Ya ketemu misalnya sama pemirsa Umi gitu kan, adem kayaknya setiap hari Umi berdoa, berzikir. Jadi yang tidak mau juga jadi mau didoakan. Nah itu ketika Allah menghendaki hidayah itu diberikan seseorang ke seseorang yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Dan bagaimana dengan yang menghendaki? Ini dia. Yang mau berarti kan mau menjemput hidayah berarti harus ada usahanya. Harus ada usahanya. Coba kita perhatikan jika kita melihat matahari. Ya. Itu kan posisinya tetap ya, konsisten. Ya, konsisten. Apabila kita tidak mendapatkan cahaya matahari, apakah salah mataharinya ataukah salah kitanya? Salah siapa? Salah kitanya. Ya kan? Karena kenapa kita tidak mendapatkan cahaya matahari? Ada berkasur. Ya, kita sembunyi. Ya kan? Kita sembunyi dari matahari, makanya kita tidak mendapatkan sinar matahari, gelap. Allah sudah menurunkan Al-Quran, sudah menurunkan, mengutus Rasul, ya kan, Nabi dan Rasul dan para aulia, tapi kitanya sembunyi. Wow, itu nyala. Yang nyala yang sudah mati pun cahaya iman kita yang tadinya lilin, kita punyanya lilin lah ya, jangan lentera ya. Sudah itu cuma sedikit cahayanya, tidak ditambahkan lagi, tidak dijaga lagi, maka akan padam. Bagaimana kalau cahaya hati sudah padam? Keputusasaan, malas, itu sudahlah. Kalau sekarang tuh banyak berseliweran ya di berita online tuh bunuh diri. Ada tuh favoritnya Wulan ya kan? Siapa? Artis Korea baru bunuh diri. Kan itu putus asa, tidak dapat petunjuk. Ya kan? Gitu. Ya, jadi hidayah itu dia kehendaki, dia akan memberikan hidayah itu kepada orang yang dikehendaki dan menghendakinya. Begitu. Jadi untuk sharing hari ini adalah Quran surat An-Nur ayat 35. Ya, sedikit mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat menjaga dan memelihara iman, cahaya iman kita dengan membentenginya, dengan berbanyak-banyaknya ibadah, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan zikrullah. Insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.